Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak Guru hebat? Perkenalkan, saya Titan Radiansyah Muharram dari SD Negeri Bojongkoneng akan menyampaikan kembali pemahaman saya pada topik 1, yaitu Merdeka Belajar pada pelatihan mandiri yang saya ikuti di platform Merdeka Mengajar. Pada topik Merdeka Belajar, kita akan mengulas pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Topik ini juga memiliki 5 modul, yakni mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yang kedua mendidik dan mengajar, yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengawali perjalanan kita di modul Merdeka Belajar ini, kita akan bersama-sama melakukan refleksi dan mengenali diri untuk lebih memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengenali diri dan menjadi seperti apa saya. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan diri baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Jika mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap dirinya langsung. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodratnya tersebut. Kemudian yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Jawabannya pasti sesuai dengan 3 gagasan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Artinya, menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Yang kedua, Ingmadio Mamungkarso. Artinya, seorang di tengah kesibukannya harus juga mampu meningkatkan atau menggugah semangat. Yang ketiga, menjadi semboyan pendidikan di Indonesia, yaitu Tutwuri Handayani. Seseorang harus memberi dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Ibu Bapak Guru hebat, modul yang kedua yaitu tentang mendidik dan mengajar. Ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu pertama, mendidik menyeluruh. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir maupun batin. Dan yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan yang ketiga, menuju manusia secara utuh. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin didik. Ibu Bapak Guru hebat, modul ketiga kita akan membahas tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama yaitu kodrat murid. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Lalu bagaimana cara kita menghubungkan dasar pendidikan murid dengan kodrat alam dan zaman? Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berbeda. Murid dengan kodrat alam perkotaan sejatinya dilihat sebagai bagian dari masyarakat perkotaan. Maka pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu membantu mendekatkannya dengan konteks atau kodrat alamiahnya, bukan sebaliknya malah menjauhkannya.
Sementara kodrat zaman adalah sebagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Muatan pendidik dan cara belajar dikala kita sebagai murid pasti berbeda dengan zaman saat ini. Pendidikan setelah masa kemerdekaan tentu juga berbeda dengan pendidikan pada abad 21. Maka kita pendidik bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Selanjutnya yang kedua adalah asas trikon yang terdiri dari kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kontinuitas adalah pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian konvergen adalah bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dan konsentris adalah bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Ibu bapak guru hebat, pada modul keempat kita diperkenalkan tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu budi dan pekerti. Budi yaitu ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sedangkan teori konvergensi yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Ibu bapak guru hebat, sampailah kita pada pembahasan modul yang terakhir, yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada dua pembahasan. Yang pertama, tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Yang kedua, murid generasi native digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai Merdeka Belajar. Sebelum ditutup, izinkan saya untuk meminta kesediaannya dalam mengisi form umpan balik dengan link yang tertera di layar, maupun pada kolom deskripsi video dengan diawali kata-kata seperti pada layar. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu guru hebat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.